Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Muhammad Amir Wahab dengan NIM 2106048. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata bahasa reguler dan FSA jenis DFA. Nah, tata bahasa reguler adalah tipe 3 dari hierarki Chomsky yang jenis mesin otomatanya adalah FSA atau Finite State Automata. FSA memiliki dua jenis, yaitu DFA dan NFA. DFA cirinya tidak ada state kosong. Nah, dan setiap fungsi transisi menghasilkan satu state saja, sedangkan NFA terdapat state kosong dan bercabang. FSA terdiri dari state berhingga ada awal dan akhir. State awal ditandai dengan tanda panah untuk mengawali state, sedangkan state akhir ditandai dengan bulatan double pada state tersebut. Selain itu, terdapat fungsi transisi yang merupakan perpindahan dari state asal ke state tujuan dengan input tertentu. Komponen FSA ada dua, yaitu diterima atau ditolak. Nah, string diterima jika string tersebut berakhir pada state akhir yang ditentukannya. Sedangkan jika ditolak, string tersebut berakhir tidak pada state akhir. FSA dinyatakan dengan 5 tuple, yaitu key sebagai himpunan state atau kedudukan, dan sigma sebagai himpunan simbol input atau masukan, dan delta sebagai fungsi transisi, dan S sebagai state awal atau kedudukan awal, dan F sebagai himpunan state akhir. DFA atau Deterministic Finite State Automata adalah salah satu jenis FSA yang pasti karena tidak ada state kosong dan setiap fungsi transisi menghasilkan satu state saja. Oleh karena itu, hal tersebut, maka DFA cocok untuk digunakan komputasi, namun proses pembangunan DFA lama karena semakin banyak input, semakin banyak state yang semakin banyak pula fungsi transisinya. Dan di sini ada yang pertama, jelaskan bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler, kemudian buatkan otomatanya dengan jenis deterministic finite state automata atau DFA. Nah, regular grammar menggunakan tata bahasa hierarki Chomsky tipe 3 dengan aturan atau isyarat, yaitu A lebih besar daripada B. Dan yang kedua ada A adalah simbol variabel dan harus memiliki satu variabel. Dan beta terdiri dari terminal, boleh memiliki variabel maksimal satu buah dan terletak di posisi paling kanan, sehingga suatu bahasa dikatakan menggunakan tata bahasa reguler jika mengikuti semua aturan produksi tersebut. Jika suatu bahasa mengikuti aturan tersebut, maka bahasa tersebut dapat dikategorikan sebagai tata bahasa reguler. Dan ini contohnya. Baik. Dan yang kedua, bagaimana sih cara kerja DFA dalam membaca suatu string? Buatkan contohnya minimal 5 string, baik yang diterima maupun ditolak. Baik. Di sini saya akan memberikannya. Pembacaan string pada DFA diawali dari input atau karakter paling pertama, dan pembacaannya sesuai dengan state awal. Jika input pada string 1, maka akan berlanjut ke state tujuan yang kedua. Jika inputnya 0, maka akan dikembalikan kembali ke state awal hingga menemukan input angka 1 dari string tersebut. Berlaku untuk state B atau state kedua. Apabila inputnya 1, maka akan dilanjutkan pada state C. Apabila tidak, akan dikembalikan pada state awal. Contoh 5 string diterima atau ditolak. Nah, yang pertama ada 0, 1, 1. Nah, yang pertama ini diterima, dan yang kedua ada 0, 1, 0. Dan ini adalah yang kedua adalah contoh yang ditolak. Yang ketiga 1, 1, 0. Yang ini diterima. Yang keempat 0, 0, 1 ditolak. Yang 0, 0, 1 yang keempat ini ditolak ya. Dan yang ada yang kelima, yang terakhir 1, 1, 1, 0. Ini diterima. Yang kelima ya, yang 1, 1, 1, 0.
diterima. Mungkin itu jawaban yang kedua, yang memberikan contoh minimal string baik yang diterima maupun ditolak. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang tata bahasa reguler dan FSA jenis DFA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.